Bab 8. Malam B3RG3 Laura Aisyah dengan Amar di K4M4RH3L. Aisyah kembali membuka pintu yang tadi sempat Aisyah kunci sebelumnya. Tidak menunggu Aisyah mempersilahkan masuk, Sarah langsung saja menerobos masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa ruang tamu. "Duduklah, Aisyah." "Ada apa, Sarah?" tanya Aisyah heran, kemudian duduk seperti yang dikatakan Sarah. "Sampai kapan kamu seperti itu? Maksudnya?" tanya heran Aisyah. "Menutupi kemunafikan kamu," ketus Sarah. "Aku tidak mengerti. Maaf, aku harus pergi," ujar Aisyah beranjak dari duduknya. Dengan cekatan Sarah meraih lengan Aisyah dan menarik penutup wajah Aisyah hingga terlihatlah wajah Aisyah yang cantik. Untuk sejenak Sarah terkejut atas kecantikan Aisyah, karena kali ini benar-benar terlihat dengan jelas wajah Aisyah. Namun kemudian Sarah menghempas tubuh Aisyah hingga terjerembab jatuh di sofa. "Oh, Sarah, sebenarnya ada apa ini?" ucap Aisyah merasa kesakitan memegangi sikutnya yang tadi sempat menyenggol pinggiran sofa. "Sok lugu, dasar munafik," ucap Sarah ketus dengan sorot mata penuh rasa kebencian. "Sarah, cukup. Aku tidak tahan lagi. Dengar, Sarah, kamu itu, mau tidak mau harus bisa menerima pernikahan kami. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan, Sarah," tegas Aisyah menunjukkan perangainya. "Bagus, keluarkan tabiat aslimu, Aisyah, terus," ucap Sarah sedikit menertawakan Aisyah. "Kamu yang memancingku untuk ini. Kata siapa aku tidak bisa berbuat apa-apa? Jika aku mau sekarang juga aku bisa saja membuat Amar bertekuk lutut di hadapanku," ledek Sarah. "Lakukanlah. Aku mau lihat dan ingat. Perlu kamu tahu, aku tidak akan pernah membiarkan suamiku jatuh ke pelukan seorang mantan," ancam Aisyah mendekat ke arah wajah Sarah. "Kita lihat saja nanti," ujar Sarah yang kemudian pergi, namun belum sempat ia pergi Aisyah yang kini menarik lengan Sarah. "Aku bisa membuat suamiku bertekuk lutut di hadapanku, dan juga ingat, aku juga bisa menghancurkannya. Hidupnya ada di genggaman tanganku. Camkan itu," tegas Aisyah. Sarah tidak berkutik setelah Aisyah mengatakan sesuatu yang tidak ia mengerti. Sungguh Sarah dibuat bingung dengan perkataan Aisyah. Aisyah mengambil penutup wajah dan memakainya kembali lalu pergi keluar dari rumah meninggalkan Sarah yang masih terpaku mencerna perkataan yang dilontarkan Aisyah tadi. "Aisyah, tunggu. Apa maksud kamu, hei?" teriak Sarah ketika Aisyah mulai menjauh pergi. Aisyah tidak peduli teriakan Sarah. Aisyah pun tetap pergi dengan menggunakan mobil sederhananya yang ia miliki jauh sebelum Aisyah menikah dengan Amar. Aisyah ternyata tidak selugu yang kuperkirakan. Aku harus hati-hati dengan Aisyah. Tentu saja aku harus gerak cepat untuk mendapatkan Amar. Tapi apa maksud perkataan Aisyah tadi? Gumam Sarah. Kini Sarah yang dibuat kebingungan apa sebetulnya maksud Aisyah mengatakan bahwa Aisyah bisa saja menghancurkan Amar. Tidak lama setelah mobil Aisyah pergi, kemudian terdengar ada suara mobil lagi yang berhenti di depan rumah. Ternyata itu adalah Bu Retno menggunakan taksi. "Sarah, lo katanya ketemuan di restoran, pantas saja kamu tadi dicariin tidak ada." Ya Mumi, maaf Sarah, tadi Gajeti pergi." "Terus kamu sedang apa di sini?" tanya Retno. Aku tadi ngobrol dengan Aisyah." "Iya, aku tadi ngobrol sebentar dengan Aisyah." "Aisyah? Tapi mobilnya sudah tidak ada. Apa dia sudah pergi?" "Iya, Mami, Aisyah sudah pergi baru saja." "Kita masuk ke dalam. Kita ngobrol di dalam saja ya, ajak Retno. "Mami, kita bicaranya nanti ya, Aku ada perlu sama teman, dek Mami," ucap Sarah menolak yang kemudian berlari menuju mobilnya. "Gak ngerti deh, kelakuan anak zaman sekarang," gumam Retno. Retno memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya. Dilihatnya rumah sudah rapi, pakaian dan cucian piring pun sudah tidak ada, semua sudah dikerjakan Aisyah. Rajin juga Aisyah, semua kerjaan rumah sudah beres. Dia juga sudah pergi ngajar. Retno berkeliling ruangan untuk melihat pekerjaan Aisyah. Sementara Aisyah sudah sampai di taman kanak-kanak tempatnya mengajar,
Terlihat Aisyah disambut oleh anak-anak. Aisyah pun senang melihat anak-anak berlari berhamburan berebutan untuk memeluk dirinya. Anak-anak tenang ya. Ibu bawakan sesuatu untuk kalian, jangan ribut ya. Ujar Aisyah dengan penuh kesabaran. Aisyah memeluk satu persatu anak didiknya, setelah itu hadiah pun diberikan ke semua anak didiknya. Ayo yang sudah dapat hadiah dari ibu, Aisyah masuk ke dalam kelas ya. Kita mulai belajar. Seru salah satu guru. Iya Abu, Guru. Ucap kompak anak didik Aisyah. Oke, selesai sudah. Bagaimana Bu, Mita selama saya pergi apakah semua baik-baik saja? Tanya Aisyah kepada salah satu guru. Tidak ada apa-apa Bu, Aisyah. Uya Abu. Selamat atas pernikahan Ibu. Semoga sakinah mawadah warahmah, semoga Bu. Aisyah bahagia selalu. Amin, terima kasih ya Bu, Mita. Baiklah Bu Aisyah. Saya permisi masuk dulu ke dalam kelas. Maaf Bu Mita, seperti yang sudah pernah saya katakan sama Bu Mita. Tolong jika ada yang bertanya tentang saya, bilang saja saya cuma guru sama seperti kalian ya. Jelas Aisyah yang berusaha untuk menyembunyikan jati dirinya. Iya Abu, saya mengerti. Ucap Bu Mita sebelum akhirnya masuk ke dalam kelas. Begitu juga dengan Aisyah yang kemudian masuk ke dalam ruangannya. Rupanya Aisyah bukan sembarang guru di sana. Selain Aisyah kepala sekolah di taman kanak-kanak tersebut, Aisyah juga merupakan pemilik dari sekolahan itu. Di kantor, Amar terlihat uring-uringan semua karyawannya kena semprot Amar. Hal sepele saja bisa membuat Amar marah besar. Bagaimana Bram? Kita tidak bisa seperti ini terus. Kita harus bergerak cepat sebelum semuanya berakhir. Iya apa? Saya mengerti. Ujar Bram sekretaris Amar. Amar duduk di kursi kerja dan memeriksa semua file yang ada di laptopnya. Kacau ini Bram, perusahaan kita sedang di ujung tanduk. Iya apa? Iya. Ya lakukan sesuatu dong, jangan makan gaji buta kamu. Cepat keluar dari ruanganku dan lakukan sesuatu untuk perusahaan ini. Hardik Amar. Baik Pak. Sekarang Bram yang terkena semprot oleh amukan kemarahan Amar. Kenapa Bram, kamu juga kena? Haha. Ledek salah satu karyawan yang melihat Bram keluar dari ruangan Amar dengan wajah yang pucat. Dasar tuh bos. Dulu almarhum bapaknya mana pernah bentak-bentak karyawan. Ucap Bram. Suara apa itu? Ucap karyawan yang sedang ngobrol dengan Bram. Semua karyawan yang mendengar suara gaduh di dalam ruangan Amar berkumpul di depan ruangan Amar. Ada barang yang dilempar sepertinya. Sudahlah kita pergi dan urus kerjaan kita masing-masing sebelum kita kena semprot lagi. Ujar Bram. Bram dan karyawan yang tadi sempat mendengar suara gaduh di ruangan Amar bubar dan pergi ke tempat masing-masing. Kenapa sih perusahaan ayah menjadi seperti ini? Apa ini ciri-ciri aku tidak becus ngurus perusahaan? Gumam Amar yang kemudian Amar kembali melempar barang-barang yang ada di hadapannya. Bagaimana jika perusahaan ini gulung tikar? Apa yang terjadi dengan kru? Ibu pasti menganggap aku tidak becus memimpin perusahaan. Maafkan Amar Bu. Anhi. Teriak Amar merasa dirinya tidak pantas untuk menjadi pemimpin di perusahaan ini. Dia. Ponsel Amar bergetar pertanda ada panggilan masuk ke ponsel miliknya. Sarah. Ucap Amar ketika melihat di layar ponselnya. Tertera nama Sarah. Halo sayang. Jawab Amar. Aku tunggu sekarang di tempat biasa. Tidak sekarang ya sayang. Sekarang. Titik. Gertak Sarah. Tat. Panggilan pun diakhiri sepihak oleh Sarah. Hah? Ada apa lagi ini? Gumam Amar. Amar beranjak dari duduknya dan menyambar jas kantor yang berada di sandaran kursi kerjanya. Amar kemudian keluar dari ruangannya. Bram, jika ada apa-apa tolong hubungi saya segera. Saya akan keluar sebentar. Baik Pak, jawab Bram. Amar pun bergegas meninggalkan kantor dengan mobilnya. Menuju tempat biasa Amar bertemu dengan Sarah. Mobil meluncur dengan cepat menuju tempat yang dituju.
Rupanya Aisyah sudah berada di restoran tersebut sedang menunggu Amar. Aku terlambat ya? Tanya Amar yang melihat wajah cemberutnya Sarah. Kita harus menikah. Ucap Sarah pelan ketika Amar sudah duduk di kursinya. Apa? Menikah? Ada apa ini? Kenapa kamu ngomong seperti itu? Katakan sama aku ada apa? Tanya Amar dengan sangat lembut. Pokoknya aku mau secepatnya kita menikah. Ketus Sarah. Iya, tapi tidak sekarang ya, kamu tahu sendiri pernikahan aku dan Aisyah belum 1 minggu. Masa iya aku akan mencerahkan Aisyah? Apa kata orang nanti? Kamu bisa peduli sama orang lain tapi tidak peduli sama aku. Pokoknya aku mau kita menikah secepatnya, titik. Gak bisa sayang, tolong ngertiin aku. Aku gak bisa. Setidaknya tunggu sampai 1 tahun ya Gak mau tahu, pokoknya aku beri kamu waktu 1 bulan. Gak bisa gitu dong Sarah. Please ngertiin aku. Gak bisa. Jika tidak jadikan aku istri kedua. Hah? Apalagi itu? Aku gak mau menjadikan kamu sebagai istri kedua. Aku mau kamu istri pertama dan satu-satunya untuk aku. Kamu mengerti ya, please? Ucap Amar memohon kepada Sarah agar Sarah mau mengerti perasaannya. Gak bisa. Pokoknya 1 bulan. Jika tidak, aku akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Hardik Sarah sambil menggebrak meja yang membuat semua pengunjung melihat ke arah mereka. Setelah membuat kegaduhan, Sarah pun pergi begitu saja meninggalkan Amar sendirian di restoran tersebut. Amar merasa malu dan sedikit marah karena telah membuat mata para pengunjung tertuju ke arahnya. Bu, apakah ini Pak? Amar suami ibu? Iya, sedang apa suami saya di sana? Tanya Aisyah kepada seseorang yang telah mengirimkan sebuah foto ke nomor ponselnya. Saya sedang makan siang, Bu. Tidak sengaja saya melihat Pak. Amar sedang bersama dengan wanita, maaf, Bu. Ucap salah satu karyawan dari salah satu perusahaan yang Aisyah miliki. Tidak apa, Vina. Ayo teruskan, apa lagi yang kamu lihat? Tanya Aisyah dengan sangat lemah lembut. Tidak sedikit pun Aisyah emosi atau marah ketika mendengar suaminya sedang bersama wanita lain. Baik, Bu. Wanita itu terlihat menggebrak meja di hadapan Pak. Amar, sepertinya wanita itu marah, Bu, dengan Pak. Amar, wanita itu masih ada di sana? Tidak, Bu. Wanita itu sudah pergi. Vina, saat ini kamu sedang bersama dengan siapa? Tanya Aisyah. Sedang bersama Tommy, Bu. Oke, berikan ponsel kamu sama Tommy. Saya mau bicara dengan Tommy. Baiklah, Bu. Silahkan. Halo, Bu. Aisyah? Tommy? Tolong ikuti suami saya kemanapun dia pergi dan laporkan sama saya kemana saja dia pergi seharian ini. Siap, Bu. Akan saya kerjakan tugas Ibu. Oke, terima kasih, ucap Aisyah. Bu? Aisyah, Pak. Amar pergi, saya akan mengikuti, Pak. Amar. Oke, ikuti suami saya sampai dia pulang ke rumahnya. Baik, Bu. Ucap Tommy. Setelah mereka berbisik-bisik di telepon dan kemudian melihat Amar pergi, Tommy pun ikut pergi meninggalkan restoran tersebut untuk mengikuti Amar. Kemana sebenarnya, Pak? Amar akan pergi dari tadi hampir 2 jam dia muter-muter jalanan begini. Gumam Tommy yang mengikuti mobil Amar dari belakang. Tommy terlihat menghubungi Aisyah dengan ponselnya. Halo, Bu. Aisyah? Ya, Tommy, bagaimana? Begini, Bu. Pak. Tommy dari tadi cuma muter-muter saja di jalanan. Ucap Tommy sambil menyetir mobil mengikuti Amar. Ikuti saja dia. Mungkin dia sedang mumet, Tom. Tolong jangan sampai kehilangan jejak suami saya ya. Kasihan dia. Baik, Bu. Aisyah. Ucap Tommy meneruskan tugasnya. Tommy terus mengikuti kemanapun Amar pergi dengan mobilnya. Bu, Aisyah benar-benar istri yang baik. Baru menikah sudah diselingkuhi, masih perhatian lagi sama Pak Amar. Gumam Tommy. Tommy masih saja terus mengikuti kemanapun mobil Amar pergi. Sementara Aisyah masih berada di sekolah miliknya. Mas, Amar sampai segitunya karena Sarah. Apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka?
Apa aku hubungi saja Sarah? Gumam Aisyah. Ah, tidak perlu. Lebih baik aku tunggu kabar dari Tommy saja. Gumam Aisyah. Hari mulai gelap. Aisyah marada di dalam kamarnya memantau pergerakan suaminya lewat Tommy. Dia. Tommy. Ya Tommy bagaimana? Bu, Pak. Amar terlihat memasuki sebuah klub malam yang lumayan terkenal dengan wanita N4K4L-nya di sini, Bu. Apa? Tommy, kamu masuk ke dalam dan ingat jangan sampai lepas dari pengawasan kamu ya. Terus hubungi saya jika diperlukan, saya akan datang ke sana. Baik, Bu. Ucap Tommy. Tommy pun ikut masuk ke dalam klub malam tersebut yang dimana di sana disesaki para pengunjung yang sebagian besar sudah berada di atas angin. Terlihat Amar disambut oleh beberapa wanita penghibur di sana yang sedikit banyak menggunakan pakaian kurang bahan. Tuan mau kita temani? Tanya salah satu wanita yang bergelayut manja di pundak Amar. Sementara di sisi lain pundak Amar ada wanita yang juga sama bergelayut manja di pundaknya. Tentu saja, kita berpesta malam ini. Ucap Tommy menyambut sikap mesra wanita P3 Hibf. 1 jam 2 jam sampai kini, malam sudah larut. Amar masih berada di tempat tersebut, malah kondisi Amar semakin mabuk. Bu, baru jam ke-9. Pak Amar sudah mabuk, Bu. Bu, jam 10 bagaimana? Bu, sudah jam 11 bagaimana? Bu, sudah jam ke-12? No, Pak Amar mabuk berat, Bu. Ucap Tommy ketika menghubungi Aisyah lewat chat. Bu, Aisyah, ini sudah jam 12,3 hampir dini hari, Bu. Bagaimana? Isi chat Tommy sama sekali tidak dibalas dari Aisyah. Bu, Aisyah kemana ya? Apa dia ketiduran? Jika aku telepon di sini, percuma, di sini berisik sekali, tidak akan kedengaran. Musiknya keras sekali. Gumam Tommy sambil mengawasi Amar yang dikelilingi beberapa wanita yang memakai pakaian kurang bahan. Bu! Tommy memutuskan untuk chat lagi ke Aisyah namun tetap tidak ada jawaban. Kita bersenang-senang di sini, Sarah, ucap Amar ketika sedang mabuk berat. Kita senang-senang ya, Tuan. Ucap wanita tersebut yang mau saja dipanggil Sarah oleh Amar. Amar terlihat merangkul pundak salah satu wanita yang di penglihatannya adalah Sarah. Namun itu semua hanya di pikiran Amar, nyatanya wanita itu adalah wanita P3 Hibf. Ayo Sarah, kita mabuk lagi. Kita habiskan malam ini bersama. Ucap mabuk Amar. Kalian pergi, aku mau bersama dengan kekasihku Sarah. Kalian pergi. Ucap Amar mabuk dan mengusir beberapa wanita yang mendekatinya, kecuali wanita yang dianggapnya adalah Sarah. Pergilah, biarkan aku yang menemani dia. Ucap wanita yang dipanggil Sarah. Beberapa wanita itu pun pergi sesuai permintaan Amar. Sarah sayang, ayo Minfeng, kita lupakan semuanya, apalagi Aisyah si buruk rupa itu. Kita lupakan dia bagaimana? Ucap mabuk Amar. Sementara Aisyah baru saja terbangun karena mendengar suara ponselnya berdering. Tommy, maaf aku ketiduran, ada apa Tom? Bagaimana dengan Pak Amar? Sekarang sudah jam 2 dini hari, Bu. Pak Amar sudah mabuk berat. Astagfirullah, jam kedua. Oke, saya ke sana sekarang. Jika suami saya pergi, tolong tahan sebelum saya datang. Baiklah, Bu. Aisyah bergegas memakai pakaian syarinya. Lengkap dengan penutup wajah pula. Aisyah keluar dari kamar dengan sangat tergesa-gesa. MBA, Aisyah mau kemana? Tanya Amir. Aku mau menjemput Mas Amar di klub malam, Mas. Amar mabuk berat. Aku ikut. Tidak usah, saya bisa sendiri. Akan saya bawa pulang ke rumah Mas Amar dengan selamat. MBA, orang dalam keadaan mabuk berat itu susah loh bawanya. Apakah Mbak Aisyah mampu? Tetapi. Ayo kita pergi sekarang sebelum Mas Amar dibawa perempuan lain nginap di hotel bakalan berabe. Ucap Amir seraya menyeret Aisyah keluar dari rumah. Amir dan Aisyah pergi menggunakan mobil Amir setelah mengetahui di mana Amar berada. Sepanjang perjalanan Amir dan Aisyah tidak berkata apapun.
Akhirnya Aisyah dan Ammar di sebuah klub malam dan benar saja Ammar sedang berada senang seorang wanita. Tommy, sekarang saya dan adik ipar saya yang akan membawa suami saya pulang. Sekarang kamu pulang dengan tanpa sepengetahuan adik ipar saya dan terima kasih untuk hari ini. Isi chat Aisyah untuk Tommy. Baiklah Bu, saya akan pergi sesuai permintaan Ibu. Balas Tommy. Amir dan Aisyah kemudian membawa Ammar pergi dengan mobil Amir. Dalam keadaan mabuk Ammar tertidur di jok belakang mobil sementara Aisyah duduk di depan dengan Amir. Sepertinya ini saat yang tepat untuk mereka berdua. Aku akan membuat mereka tidak akan bisa melupakan malam ini untuk selamanya. Batin Amir terlihat licik. Amir seperti sedang merencanakan sesuatu untuk Ammar dan Aisyah. MBA begini ya, Mas. Ammar tidak pernah mabuk seperti ini. Aku takut jika Mas. Ammar pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Ditakutkan ibu akan syok dan pingsan yang pastinya itu akan membuat Mbak Aisyah dalam masalah besar. Karena Mbak Aisyah pasti akan terus disalahkan oleh ibu. Baiknya bagaimana? Tanya Aisyah pandangannya bolak-balik melihat ke arah di mana Ammar terkapar di jok belakang. Kita bawa saja Mas. Ammar ke hotel bagaimana? Hotel? Iya hotel dan sesudah di hotel terserah Mbak. Aisyah apakah mau menemani Mas? Ammar atau pulang bersama saya ke rumah yang penting ibu jangan sampai tahu jika Mas Ammar mabuk. Baiklah jika seperti itu. Aku akan kembali pulang ke rumah dengan kamu saja setelah Mas Ammar aman. Baiklah kita ke hotel ya ujar Amir. Pandangan Amir terlihat licik memandang Aisyah. Amir terlihat sedang merencanakan sesuatu yang licik. Aisyah tidak curiga sedikit pun akan akal licik dari sang adik ipar. Akhirnya mobil yang dikendarai Amir. Sampai di sebuah hotel mereka pun segera check-in. Setelah check-in berhasil atas nama Aisyah. Mereka pun membawa Ammar masuk ke dalam kamar hotel. Sesampai di kamar, Aisyah dan Amir membaringkan Ammar di tempat tidur dengan spray khas hotel berwarna putih bersih. MBA aku ke mobil sebentar ya. Ada yang ketinggalan. Ke mobil? Iya. Ada yang ketinggalan di dalam mobil. Nanti aku balik lagi ke sini. Mbak Aisyah mau pulang bareng aku kan? Tanya Amir. Iya baiklah kalau begitu. Cepat ya jangan lama-lama. Beres Mbak jawab Amir. Amir pun keluar dari kamar hotel dan berdiri di depan pintu kamar hotel. Hahaha, tidak ada wanita yang berani satu kamar dengan pemabuk kecuali istrinya sendiri. Hahaha selamat datang baby. Ammar dan MBA Aisyah. Gumam Amir dengan memegang kartu untuk masuk dan keluar dari kamar hotel. Rupanya Amir ingin segera mempunyai keponakan. Akankah rencana Amir berhasil? Amir mengunci Aisyah di kamar hotel dengan Ammar sedangkan Ammar dalam keadaan mabuk berat. Apakah yang akan terjadi di dalam kamar sesuai keinginan Amir sang adik? Bersambung. Bab 9.